kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Plant stanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh pemerintah intinya 20-25. Karena untuk partai itu menentukan calon presiden kan harus teruji dulu. Jangan partai baru ikut sekarang langsung mencalonkan presiden. Dari 5 isu krusial dalam rancangan Undang-Undang Pemilu, ada satu yang hingga kini alot diperdebatkan, yakni soal ambang batas presidensial atau kerap disebut presidential threshold. Satu kubu di parlemen menginginkan kandidat capres bisa dicalonkan oleh parpol yang memiliki suara 20% di DPR, sementara kubu lainnya menginginkan pencalonan presiden tanpa ambang batas. Apa untung ruginya aturan ini? Apa dampaknya pada Pilpres 2019? Lebih baik mana? Jumlah capres terbatas atau pilihan lebih banyak? Baik. 1 menit waktunya, silakan Bang Joni. Audiens dan pemirsa tanah air yang kami cintai. Berawal dari keputusan MK nomor 14 tahun 2013 yang mensyaratkan dalam amar putusannya untuk tidak dibolehkan lagi pemilihan presiden itu dilakukan setelah pemilihan anggota legislatif. Untuk itu, maka sekarang perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang pemilihan umum, baik itu presiden maupun undang-undang pemilihan legislatif. Dalam kaitan dengan itu, pemilihan umum presiden dibutuhkan beberapa syarat. Mengapa itu dibutuhkan syarat? Antara lain karena fungsi presiden adalah di samping sebagai kepala pemerintahan juga sebagai kepala negara. Sebagai kepala pemerintahan, presiden membutuhkan modal dasar. Mengapa modal dasar dibutuhkan? Karena memang di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, presiden tidak bisa sendirian walaupun sistem presidensial. Perlu membutuhkan kerjasama politik dengan parlemen, dengan DPR yang juga mempunyai kewenangan-kewenangan khusus bersama presiden. Baik. Untuk itu kita membutuhkan dukungan koalisi sebagai modal awal untuk nanti menghantar presiden. Sebagai kepala negara, presiden juga adalah presiden membutuhkan dukungan karena presiden harus menjadi benteng terdepan dari konstitusi, dari ideologi negara, dari NKRI, dan dari kemajemukan bangsa. Terima kasih. Terima kasih Bang Joni. Jadi agak lewat, jadi nanti supaya adil, supaya tidak disangka ini berpihak, nanti boleh lewat sedikit juga Bang Ariza. Yang pertama tentu alasan konstitusional karena Pilpres dan Pileg dilakukan serentak sebagaimana putusan MK, maka tidak ada pilihan pemilihan presiden harus tanpa ambang batas. Yang kedua, kita tahu Indonesia yang kaya, yang beragam, budaya, etnis, agama, dengan kebinekaannya, dan tentu dengan demokrasi yang besar, kita harus menjaga keberagaman ini. Dan yang tidak kalah penting adalah kita sebagai negara terbesar ketiga demokrasi di dunia yang menjadi kebanggaan, kita harus teruskan dan tingkatkan. Bulan ini adalah bulan Pancasila, bulan Juni. Kalau kita melihat pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ada 11 butir di situ. Paling tidak ada 3 butir yang ingin saya sampaikan. Menghargai, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati orang lain. Ini salah satu butir Pancasila, dan berilah kesempatan pada seluruh putra-putri terbaik bangsa tidak hanya menjadi kepala daerah, menjadi caleg, tapi juga bisa mencapai mimpinya untuk menjadi presiden dan wakil presiden yang bisa membangun Indonesia menjadi bangsa yang besar, yang maju, yang beradab dengan segala kebinekaannya. Terima kasih Bang Ariza. Jadi Anda mendasarkan pada keadilan sosial. Betul. Semua warga negara harus punya Hak yang sama. Untuk mencalonkan. Betul. Modal dasar itu yang tadi disebutkan menurut Anda bukan harus memiliki modal dasar kuat, itu tidak terlalu penting? Siapa yang sangka Ahok bisa jadi gubernur DKI? Gerindra membuktikan. Siapa yang sangka Pak Jokowi jadi gubernur? Gerindra membuktikan.
Artinya? Itu artinya semua putra-putri terbaik bangsa punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama. Regulasi apalagi undang-undang pemilu adalah undang-undang demokrasi kita, jangan membelenggu apalagi membatasi hak setiap warga negara. Hari ini Gerindra partai yang besar menjadi partai ketiga, bahkan berpotensi menjadi partai yang kedua, mungkin yang pertama, tapi kami tetap memberi kesempatan pada partai-partai yang lain untuk dapat memberikan kesempatan. Oh, jadi ini Gerindra berbaik hati? Oh ya tentu, Gerindra selalu berbaik hati selama ini, Nana. Bagaimana Mas Arief? Anda mau menanggapi keadilan sosial? Kalau tidak diberi kesempatan Gerindra, Ahok mungkin waktu itu tidak jadi gubernur, Pak Jokowi mungkin tidak akan jadi presiden. Itu karena sama-sama PDIP. Bagaimana Mas Arief? Kan pada saat pilkada tetap memenuhi syarat dukungan tertentu, ya 20% kursi DPRD dan 25% suara sah dalam pilkada, dalam pemilu. Nah, yang ingin saya katakan begini, yang ingin kita bangun adalah sistem pemerintahan yang efektif. Sistem pemerintahan yang efektif itu adalah pemerintahan yang bisa melayani rakyat, mengabdi untuk kepentingan rakyat, bahkan menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Karena itulah maka dibutuhkan presiden yang mendapatkan dukungan koalisi yang bersifat permanen, yang ideologis, yang tidak siksak, yang tidak setiap saat berganti karena misalnya ingin dapat jatah menteri dan lain sebagainya. Siapa itu misalnya, Mas? Itulah sebabnya maka dibutuhkan ambang batas itu agar sejak awal seorang calon presiden yang kemungkinan akan menang itu mendapatkan dukungan yang kuat di DPR dan juga memiliki hubungan yang kondusif atau hubungan yang baik dengan DPR supaya ada dukungan atas kebijakan dan programnya dalam rangka kembali adalah melayani rakyat, mengabdi untuk kepentingan rakyat. Baik. Itulah maka bagi PDI Perjuangan bukan soal partai tapi soal bangsa dan negara dan rakyat itu. Saya mau tanya logika saja. Misalnya, kan kita tahu nih, ambil contoh Partai Demokrat, 2009 tinggi, 2014 turun. Apa jaminannya kemudian nanti di 2019 hal yang sama juga tidak terjadi pada partai-partai Anda? Bagaimana mungkin menggunakan hasil pemilu 2014 untuk mencalonkan presiden 2019? Itu sederhana sekali. Mas Arief, bisakah Anda menjawab itu? Ya, saya kira tapi biar keluar dulu, Nana. Begini, kalau kita memperdebatkan tafsir itu tidak akan ketemu. Nah, yang prinsip adalah bahwa calon presiden dan calon wakil presiden itu bisa dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik. Nah, maka sebenarnya apakah perlu ada ambang batas untuk itu? Bisa perlu, bisa tidak. Itu tafsirnya. Nah, kami yang memandang perlu ada ambang batas itu adalah sebenarnya untuk meletakkan fondasi dasar bagi terbangunnya satu koalisi yang lebih kuat. Pengalaman 2 kali pilpres kita yang itu berangkatnya juga dari proses pencalonan di mana mendasarkan pada ambang batas, ternyata pada saat terpilih pun dia tidak bisa mendapatkan dukungan yang kuat. Nah, coba kita bayangkan tanpa ambang batas itu, pada saat seorang calon presiden dan wakil presiden terpilih menjadi presiden, hanya didukung katakan oleh satu partai yang kecil misalnya, mohon maaf, kemudian ketika dia terpilih, dia harus mulai membangun koalisi, yang terjadi akan lebih kacau. Karena apa? Dukungannya pasti berbasis pada transaksi dan kepentingan yang bersifat jangka pendek atau pragmatis. Itulah yang mau kita hindari. Oke, ada tanggapan? Presidential threshold-nya 0%, saya ingin ke bapak-bapak yang kontra. Siapapun, kalau analoginya siapapun yang punya uang, siapapun yang punya kuasa, itu bisa menjadi calon presiden. Apakah sesederhana itu? Bisa membeli partai, yang penting dia punya modal, yang penting dia bisa menggunakan pengaruhnya, siapapun bisa jadi capres. Kita ini sudah sejak 2004 melaksanakan pilkada langsung, pemilu langsung lah, bebas.
Ketika itu euforia memang, semua ingin jadi anggota dewan, bahkan ingin menjadi presiden, menjadi semualah, menjadi gubernur. Seakan-akan semuanya mudah dicapai dan mudah bisa mencapai cita-cita itu. Tapi waktu memberi pelajaran bagi kita semua, bahwa jangankan untuk menjadi presiden, untuk jadi gubernur, untuk menjadi caleg sekelas kabupaten saja tidak semudah itu. Sekarang kalau kita lihat nih proses penjaringan pencalekan, tidak semeriah dulu. Orang semakin rasional. Kalau ingin calon, apakah saya mungkin terpilih atau tidak? Siapa kerabat yang dia harus mempersiapkan semua sumber daya yang dimiliki. Apalagi seorang presiden. Ketika waktu tahun 2004 masih bebas, kan cuma berapa? 5 calon. Ya, padahal hari itu kita sedang euforia demokrasi loh, 2004. 24 partai politik ketika betul, itu. Betul, itu yang menjadi peserta. Tapi, bagaimana? Bentar, tapi yang mendaftar lebih dari 200. Saya ingat, itu artinya apa? Pada saat itu saja sangat terbatas. Apalagi sekarang masyarakat semakin cerdas dan semakin rasional. Oke, tapi jaminan... Saya agak menangkap berbeda ya, mengenai pertanyaan Nana tadi sebenarnya secara kualitatif. Apa jaminan bahwa kemudian bahwa yang muncul dengan dibebaskannya ambang batas adalah orang yang lebih berkualitas, gitu kan? Bukannya orang sekedar punya uang, bikin partai baru dan segala macam. Poinnya penting sebenarnya kalau saya pribadi, saya setuju tidak boleh ada ambang threshold. Ini logika kita bicara di presidensial negara manapun. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah apakah akan membuat pemilu lebih berkualitas, itu yang harus dijawab. Contoh, konkret saja, mana partai di Indonesia yang berani membuka mekanisme demokratis dalam menentukan seorang calon presiden? Ini kan sakral sekali jatah ketua umum. Padahal kalau kita belajar misalnya di Amerika Serikat, tidak ada yang mengenal ketua umum Partai Demokrat atau Republik, bahkan menjadi capres. Pemenang karena mereka konvensi. menempatkan setuju, diri. itu mekanisme yang perlu berani tidak misalnya, kalau memang berani seperti itu, saya tidak yakin loh Gerindra berani mencalonkan orang selain Prabowo misalnya. Nah itu ujian. Kita bicara aspek yang lebih kualitatif misalnya. Sama seperti terjadi di PDIP dulu. Orang bertanya apakah di luar Ibu Mega ada yang bisa maju atau tidak. PDIP misalnya sudah membuktikan dengan cara sendiri. Ngapain juga Gerindra mencalonkan calon presiden lain selain Prabowo? Karena ratingnya tinggi, begitu. Justru Gerindra tidak rasional ketika mencalonkan selain Prabowo. Artinya sebenarnya terbuka. Kalau pada titik tertentu, kalau misalnya, bicara terbuka, Prabowo tidak lagi menempati nomor 1, terbuka. Ya sangat terbuka. Oke. Ya kalau sudah. bicara terbuka, saya sampaikan di meja ini berkali-kali. Gerindra partai yang demokratis, Bapak Prabowo itu sangat memberi kesempatan semuanya. Kita sudah membuktikan mendukung Pak Jokowi, pernah mendukung Ahok. Itu bukti. Itu kan di level... Itu bukan kader kita. Bang, itu kan gitu di level gubernur, level presiden. Loh ya. Jadi kok tidak mau kok ganti undang-undang. Tapi kemudian muncul keputusan Mahkamah Konstitusi yang harus kita segera ganti undang-undangnya. Ya, ini konsekuensi logis. Ya, MK juga terbuka sebagai sebuah lembaga peradilan terhadap keadilan konstitusi, membuka ruang untuk siapa saja menggugat warga negara. Tapi berbeda, MK akan lebih pelit mengeluarkan keputusan yang mengubah-ubah rancangan undang-undang apabila rancangan undang-undang pemilu itu diisi dengan akal sehat, yang kemudian tidak diimbangi hanya diisi oleh kepentingan pragmatis yang sifatnya tidak hanya akal sehat, ini yang tapi menurut saya harus kan kita uji sekarang. Bukan kepentingan untuk pemilu 2019 Betul. saja. Nggak, saya mau pakai kata akal sehat. Menurut Anda ini akal sehatkah yang dimiliki oleh para teman-teman kita di parlemen ketika merumuskan undang-undang pansus? Mohon maaf kepada Bapak-Bapak. Perdebatannya tidak lagi membangun sistem, tapi bagaimana kemudian ada calon yang ini. Undang-undang itu dari NGO. Ya, kita membahas RUU pemilu ini ya beruntung karena NGO tebel-tebel tuh masukin ke fraksi-fraksi. Jadi proses dari masyarakatnya betul-betul. Oh iya, tanya aja sama Perludem. Mereka mengusulkan nggak untuk kodifikasi undang-undang? Mengusulkan 3 kelompok, bahkan 4 kelompok NGO pemerhati pemilu. Tapi soal ambang batas ini kita tidak usulkan. Soal ambang batas ini kita tidak usulkan. Yang kemudian mengusulkan kodifikasi harus melakukan perubahan secara menyeluruh terhadap undang-undang pemilu. Jadi jangan dibilang kita pengen merubah undang-undang setiap periode. Nah, ini kita akan konsekuensi dari perubahan-perubahan yang memang akibat dari keputusan Mahkamah Konstitusi, akibat dari evaluasi pemilu yang lalu, yang harus wajib kita lakukan perubahan. Oke, Dipersembahkan oleh